Di Facebook saya ada seorang teman muslim bertanya kepada saya, "Pak Tonsi, apakah Pak Tonsi percaya Yesus itu adalah Tuhan?" Tentu saja saya menjawab, "Ya, saya percaya Yesus itu adalah Allah atau Tuhan." Kemudian dia lanjut bertanya, "Jika Yesus itu adalah Tuhan, lalu kenapa dia berdoa? Apakah ia berdoa kepada dirinya sendiri? Atau apakah ia berdoa kepada Allah-Allah yang lain atau Tuhan yang lain? Atau jangan-jangan itu membuktikan bahwa dirinya bukanlah Tuhan?" Nah, para sahabat, bagaimana jawaban kita menjawab pertanyaan seperti ini? Bagaimana cara kita untuk mempertanggungjawabkan iman kita? Untuk itu para sahabat, mari kita simak jawabannya dalam postingan video kali ini. Salam Aleichem, Bisema Yeshua Hamashiach. Salam sejahtera para sahabat dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan juga dalam kehidupan kita semua. Pertanyaannya, mengapa Yesus berdoa? Sebelum para sahabat atau sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita harus memahami terlebih dahulu yaitu kodrat Yesus. Kodrat Yesus Kristus. Yesus adalah satu pribadi yang memiliki dua kodrat, yaitu kodrat sebagai Allah dan juga kodrat sebagai manusia. Semua orang Kristen percaya bahwa Yesus sebagai firman Allah atau logos atau kalimatullah adalah Allah itu sendiri. Nah, apakah ada bukti ayat atau ada bukti alkitabiahnya bahwa Yesus adalah Allah sebagai firman Allah? Mari kita membacanya di Injil Yohanes pasal 1 ayat ke-1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi, di dalam ayat ini menjelaskan bahwa Yesus sebagai firman Allah adalah Allah itu sendiri. Tetapi kita juga harus ingat bahwa Yesus adalah sepenuhnya manusia. Mari kita baca di Injil Yohanes pasal 1 ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita atau tinggal di antara kita. Ayat ini menjelaskan firman Allah atau Allah itu sendiri telah menjadi manusia. Maka dari itulah orang Kristen percaya Yesus itu memiliki dua kodrat, 100% sepenuhnya Allah dan 100% sepenuhnya manusia. Kita juga bisa melihat dari apa yang telah dilakukan Yesus selama hidupnya di dunia 33 tahun. Baik itu dari perbuatannya maupun dari ucapan, dari perkataannya. Dalam kodratnya sebagai Allah, Yesus dapat mengampuni dosa. Yesus menebus dosa manusia. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus memiliki otoritas terhadap alam. Yesus Tuhan atas hari Sabat. Yesus mengatakan, "Sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Yesus bangkit dari kematian. Yesus naik ke surga kembali kepada tata kemuliaannya. Para sahabat, tetapi dalam kodratnya sebagai manusia, Yesus juga merasakan seperti apa yang kita alami, apa yang dialami oleh manusia pada umumnya, yaitu lapar, haus, tidur, tertawa, dan lain-lain. Tetapi ingat, Yesus tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah berbuat dosa. Nah, para sahabat, mari kita kembali kepada pertanyaan awal di atas. Mengapa Yesus berdoa? Di dalam Injil mencatat bahwa Yesus berdoa pagi hari dan juga malam hari. Hal ini tercatat dalam Injil Markus pasal 1 ayat 13 dan Matius pasal ke-14. Bahwa pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Lalu ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Selain doa harian juga, Yesus melakukan doa pada situasi-situasi yang sulit. Pada saat menghadapi kematian, Yesus
pergi ke taman Getsemani untuk berdoa kepada Bapaknya di surga. Nah, relasi ketiga pribadi dalam Trinitas bisa kita nonton videonya dalam video yang lain tentang Tritunggal dalam video saya. Nah, para sahabat, berdoa dapat dipahami dengan baik berdasarkan keyakinan iman Kristiani bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Di kitab Filipi pasal kedua ayat 7, Yesus adalah benar-benar manusia. Dia mengosongkan dirinya agar dia merasakan hal yang sama seperti Anda dan saya rasakan, seperti manusia yang rasakan, termasuk mengalami penderitaan. Dia rela untuk merasakan kelemahan manusia karena dia hendak membebaskan manusia yang adalah saudara-saudaranya. Untuk itulah sebabnya dia berdoa pula demi dan untuk kita manusia meskipun dia adalah Allah. Ia berdoa kepada Bapaknya yang mengutusnya ke dunia karena relasinya dengan Bapa adalah satu. Kita bisa membaca ayatnya dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-10. Dia tak terpisahkan dengan Allah Bapa meskipun dia adalah manusia. Berdoa bagi dia bukan sekadar menunjukkan bahwa dirinya berdoa kepada Bapa, tetapi dia sebagai manusia dan Allah hendak mengajarkan kepada Anda dan saya, kepada para muridnya, bagaimana harus berdoa. Dia mengajarkan doa Bapa kami kepada para muridnya di dalam Injil Lukas pasal ke-11 ayat 1. Dia pun tidak sekedar mengajarkan mereka berdoa Bapa kami, tetapi menunjukkan bagaimana seseorang memiliki sikap doa yang benar di hadapan Tuhan, yaitu supaya ketika seorang berdoa tidak bersikap seperti seorang yang munafik yang hanya menunjukkan kepada orang lain, tetapi diajarkan untuk membuka hati di hadapan Allah dengan sikap yang benar. Ia mengajarkan agar orang berdoa dengan masuk ke dalam kamar, menutup pintu, dan berdoa kepada Bapa di tempat yang tersembunyi. Injil Matius pasal 6 ayat 6. Nah, para sahabat, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang mengapa Yesus harus berdoa. Semoga video ini dapat menjawab pertanyaan di atas. Salam sehat selalu, tetap semangat, Tuhan memberkati. Ciao.